Halo semuanya, apa kabar? Sore-sore, Jumat-Jumat, macet-macet. Sore ini kita akan kedatangan tamu. Jadi seperti yang saya udah info minggu kemarin, sore ini kita akan ngomongin tentang thrift shop. Nah, karena yang melakukan atau kita punya alumni Vanlit juga yang jago thrift shop, namanya Marcella Krisnanda, very beautiful lady, masih muda, uh, dan bisnisnya, salah satu bisnisnya adalah thrift shop. Dah, jadi karena Marcella Krisnanda udah join, jadi aku coba invite ya. Hai. Halo Mbak. Gimana? Muka aku di sana kelihatan jelas apa enggak? Jelas Mbak. Tapi mohon maaf kalau agak berisik-berisik, aku ini melipir. Apa-apa. Melipir ya? Di mana nih? Kehidupan Di khas orang Jakarta. aku melipir di dekat stasiun Sudirman, Mbak. Karena ternyata nggak nyanda. Nggak nyanda nyampe rumahnya ya. Ini aku Iya. kok kayak ini sih, kayak berasa ngomong-ngomong sama Chef Renata gitu, mukanya mirip-mirip. Chef Renata KW 1000 kayaknya Mbak aku, Mbak. Ini kayaknya udah banyak nih. Ada Ellen Natasha, terus ada Mas Al Pramono. Aku sapa-sapa dulu ya, Nanda ya. Iya, Terus boleh ada Dista Mbak. Lucia, ada Robert, ada siapa lagi? Oh, Kartika Puspitasari. Ini banyak temennya Nanda nih kayaknya. Halo Pak Robert. Ada bos aku Mbak nonton, aku malu. Oh my god. Oke, lagi sibuk apa sekarang Nanda? Aku lagi coba apa ya Mbak, karena mungkin untuk menghilangi kejenuhan bekerja gitu ya Mbak. Jadi coba dialihkan ke hal-hal positif lainnya gitu. Terus sekarang so far sih masih banyak kesita waktunya di pekerjaan Mbak, pekerjaan kantor. Terus habis itu di samping itu aku aktif di apa ya, di gereja gitu, sama Wow, sekaligus di lagi coba usaha kecil-kecilan gitu Mbak. lagi coba usaha kecil-kecilan yang menjanjikan ya. Semoga Mbak. Oke, Gitu. so teman-teman kalau belum kenal, saya Desta, host untuk Kipal Vanlit Talk malam ini. Saya dari Vanlit Angkatan 4 dan saya berbicara dengan adik kelas saya yang jauh banget. Angkatan berapa sih kamu, Nanda? 21 Mbak, selikur. Oh, cah selikur. Iya betul, cah selikur Mbak. Tapi mukanya nggak beda jauh loh Mbak, aku sama Mbak Desta. Oh, ini kan cuma masalah pencahayaan aja. Oh gitu. Kalau udah disandingin baru kelihatan kerutannya tuh lebih banyak yang di sini. Karena mungkin Mbak Desta berjiwa muda Mbak. Gitu ya. Belajar. Saya banyak belajar dari teman-teman Vanlit yang muda-muda dan ternyata juga hebat-hebat gitu. Makanya kayaknya kan katanya kalau tua itu pasti, tapi kalau apa tuh namanya, kalau muda tuh pilihan gitu ya. Apa? Salah Mbak, kebalik. Salah? Dewasa itu Kebalik. pasti, tua itu salah. Dewasa itu pilihan. Benar, tua itu iya benar Mbak. Dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Iya benar. Oke, Nanda, kan kayak kamu bilang tadi ya, bahwa kamu untuk menghilangkan kejenuhan di dunia pekerjaan, kamu memilih gitu daripada apa ya namanya, ngedumel sendiri terus marah pada dunia. Kamu memilih untuk mengalihkan energi kamu untuk berbisnis gitu ya.
Iya. Dan kayaknya ini bahkan bisnis yang saya baru dengar nih, namanya bisnis thrift shop. Jadi kayaknya lebih ke fashion barang bekas gitu ya. Fashion Betul, Mbak. bekas. Nah, boleh nggak ceritain Nanda, sebenarnya thrift shop itu apa sih? Terus kamu dapat ide dari mana gitu? Tiba-tiba kok gila nih, orang biasanya barang bekas tuh jadi sampah, kamu malah kamu duitin gitu. Ini tuh kayak saya tuh sampai mikirnya cerdas banget ya anak adik gue ini. Saya sama ngomongnya anak saya. Kamu muda banget. Cerdas banget gitu. Ini benar-benar bisnis yang cerdas, karena buat orang lain itu sampah, buat kamu bisa jadi duit gitu. Gimana tuh? Oke, thank you Mbak Desta. Jadi awalnya itu karena memang aku tuh suka beli baju Mbak gitu. Terus lama-lama tuh lemariku tuh penuh gitu. Awalnya tuh lebih berpikir gimana ya caranya supaya baju ini tuh nggak dibuang aja jadi sampah gitu, supaya bisa bermanfaat juga gitu. Karena ternyata setelah di research Mbak, limbah sampah dari pakaian bekas itu lumayan banyak loh Mbak gitu, dan bahkan itu jadi sampah yang cukup besar juga gitu volumenya di dunia gitu. Nah awalnya aku tuh berpikir dari situ. Awalnya tuh sekedar coba-coba aja Mbak gitu. Pertama nyoba-nyoba jual bajuku gitu. Aku coba di berbagai situs gitu. Ada salah satu situs namanya Carousel gitu yang jual baju bekas. Aku coba jual-jual di situ. Ternyata kok animonya bagus gitu ya. Terus dan aku merasa oh iya ternyata ya, maksudnya hal-hal yang another man jadi trash gitu ya, tapi jadi berkat buat orang lain gitu, jadi treasure buat orang lain gitu Mbak. Awalnya tuh kayak gitu. Dan kenapa aku awalnya berbisnis gitu, karena aku ngerasa kok hidupku di kantor tuh gini-gini aja ya gitu, kayak aku merasa somehow kurang menjadi blessing untuk orang lain gitu Mbak. Makanya I try to nyoba mikir pola apa ya, mengubah mindsetku gitu, gimana sih caranya supaya aku jadi blessing buat orang lain gitu. Ternyata ini nanti mungkin bisa aku ceritain ya Mbak, ternyata dari jualan ini tuh aku merasa hidupku bisa lebih mindful gitu, bisa lebih berguna buat orang lain, dan itu juga jadi berguna juga buat hidupku gitu, jadi kayak lebih happy gitu menjalani hidup gitu Mbak. Oh gitu ya? Nah, okay. Iya, nanti mungkin aku bisa cerita kenapa alasannya jadi bisa membantu orang lain gitu Mbak. Iya, tapi nggak usah nanti, sekarang aja. Kenapa kamu merasa bahwa dengan jualan ini bisa jadi berkah buat orang lain gitu? Selain buat pundi-pundimu sendiri, tapi juga jadi berkah buat orang lain. Iya, tapi by the way Mbak, pundi-pundi itu menjadi hal kesekian tujuanku gitu. Sebenarnya tujuan utamaku adalah yaitu Mbak, gimana sih caranya aku kok kayak ngerasa hidupku di kantor tuh gini-gini aja, nggak berguna buat orang lain. Pagi terus pulang malam terus tidur, ya udah gitu aja gitu. Nah terus akhirnya aku tuh nyoba kan jual baju Mbak. Awalnya jual baju, terus akhirnya aku belilah Mbak namanya paket usaha thrift shop gitu. Nah aku beli paket usaha thrift shop itu dengan modal seadanya gitu Mbak, modal yang aku kumpulkan dari jual baju bekasku sendiri gitu. Nah terus habis itu dari modal seadanya itu aku beli paket usaha gitu ya, yang harganya cukup mahal. Paket usaha itu harganya cukup mahal, bisa dibilang aku kayak ketipu gitu loh Mbak, kayak beli mahal tapi bahannya tipis gitu, jadinya pas mau dijual kok jadi nggak balik modal gitu Mbak. Nah dari situlah aku merasa kayaknya aku boleh nih kayak ngumpulin uang lebih banyak supaya aku tuh nggak beli paket usaha, tapi aku langsung cari importirnya gitu ya Mbak gitu. Aku langsung cari agen utama baju bekasnya ini di mana sih belinya gitu. Akhirnya aku research gitu Mbak, dan akhirnya aku bisa jual lah paket usaha buat orang lain gitu. Kenapa aku merasa jadi blessing? Karena aku merasa ketika aku menjual paket usaha gitu ya, aku maksudnya tujuannya adalah gimana caranya aku bisa jual baju yang kualitasnya bagus gitu ya, walaupun thrift shop tapi dengan harga yang murah gitu, sehingga orang lain bisa jual lagi dengan harganya yang lebih tinggi gitu Mbak. Karena aku punya pengalaman, aku ditipu beli paket usaha yang cukup mahal, terus ternyata pas dijual nggak bisa balik modal gitu karena bahannya tipis dan jelek gitu Mbak. Jadi
Jadi at some point jadinya aku ngerasa kayak oh ternyata dengan jualan ini aku merasa aku bisa membantu orang lain banyak juga gitu dengan aku jualan paket usaha murah, dan ternyata banyak yang bilang kayak makasih ya kak gitu, kok harga paket di kakak murah gitu, karena memang aku ngambil untungnya tipis banget gitu. Jadi yang penting aku gimana caranya supaya orang-orang yang nggak punya kerjaan gitu ya, dengan adanya pandemi ini gitu, terus dengan adanya thrift shop yang lagi hype juga mbak gitu, aku bisa membantu mereka untuk mendapatkan pendapatan juga gitu mbak, jadi ceritanya. Aku udah stalking loh itu IG thrift shopmu. Namanya apa lupa gue. Vinda Thrift. Sebenarnya Vinda tuh karena aku punya adik namanya Vinto. Kayaknya adikku juga nonton deh di sini. Adikku di Panlit by the way Mbak, angkatan 29. Oh, angkatan 29. Ya ampun. Iya. Aku jadi merasa lahirku udah lama banget. Oke, aku udah sempet tuh stalking, udah sempet lihat-lihat di Vinda Thrift itu, barangnya bagus-bagus deh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari barang-barang fashion thrift shop yang berkualitas, boleh dihubungin ke Vinda Thrift. Vinda Thrift ya. Vinda adikku kan namanya Vinto, aku Nanda, jadi digabung Vinda gitu. Oh, jadi Vinda Thrift ya. Beneran bagus-bagus. Iya. Soalnya saya udah lihat. Oke. Terima kasih, Mbak. Mbak, by the way aku tuh belum jelasin tentang thrift shop ya tadi ya, lupa. Jadi thrift shop itu apa? Oh, oke. Nah, jadi thrift shop itu teman-teman kumpulan gitu ya, kumpulan baju-baju gitu yang orang luar negeri pakai gitu ya, tapi dia dipakai dalam waktu nggak lama gitu, 1 atau 2 kali aja, karena orang luar negeri kan bosenan ya Mbak gitu, dan mungkin tingkat pendapatan mereka juga tinggi. Iya, sama musim. Betul. Jadi baju ini udah ganti musim ya nggak dipakai gitu. Iya, ganti musim beli lagi yang baru. Iya, betul. Jadi kalau di Jepang gitu, mereka tuh ada pengepul khusus baju bekas, Mbak. Nah, thrift shop itu sebenarnya adalah baju-baju yang dia tuh second use gitu, Mbak. Pemakaian yang nggak baru gitu, tapi mereka kualitasnya masih bagus gitu. Ada juga yang dia sisa-sisa butik yang nggak kejual, dia jual lah ke Indonesia gitu. Dan ternyata cukup banyak pasarnya di Indonesia. Apalagi aku merasa pas pandemi ini, mungkin karena tingkat ekonomi menurun mungkin ya pas pandemi, pas 2020 gitu, dengan adanya thrift shop mereka bisa dapat barang bagus dengan harga yang murah gitu Mbak, dan banyak brandednya, banyak Uniqlo, biasanya Uniqlo, terus Zara juga ada, Pull and Bear juga ada gitu Mbak. Kurang lebih thrift shop kayak gitu gambarannya Mbak. Ya, itu ini ya, keren ya. Menurut menurutku sih itu keren sih. Terus kamu apa namanya, tahapannya gimana tuh dulu perjuanganmu untuk akhirnya dapat supplier yang bagus itu dengan segala ketipu segala tadi ya. Iya, betul Mbak. Sebenarnya aku tuh mulai ini belum lama Mbak, baru ini jalan ke bulan keempat gitu Mbak. Nah, jadi suka dukanya tapi cukup banyak gitu. Dari awalnya aku ceritain. Aku ketipu paket usaha gitu, udah mah ngumpulin uang, pakai uang hasil jualan yang bajuku sendiri, terus aku beli paket, ketipu gitu, paketnya banyak yang jelek, akhirnya aku nggak bisa jual modal gitu ya, balik modal pun nggak bisa Mbak gitu, jual harga modal pun nggak bisa, jadi aku jualnya di rugi gitu, atau bahkan ada yang aku sumbangin ke orang lain gitu. Nah dari situlah aku coba cari orang-orang yang menjual bal Mbak gitu, jadi kita sebutnya biasanya bal segel gitu. Ini mungkin nanti kalau teman-teman tahu gitu, teman-teman mungkin bisa search gitu ya, bal segel gitu, dan bal segel tuh kan banyak banget unitnya Mbak, jenisnya juga banyak banget dan nggak semuanya bagus gitu. Jadi suka dukanya adalah aku pernah beli bal segel gitu, bal segel satu bal itu kan isinya 100 kilo Mbak. 100 kilo itu kurang lebih ada sekitar 200 sampai 300 baju gitu. Nah, pernah aku beli bal isinya zong semua gitu. Jadi dalam 200 sampai 300 baju itu banyak yang bolong, bajunya terus tipis-tipis gitu. Jadi kayak aduh sedih banget gitu, karena ngumpulin uangnya lama gitu Mbak, terus sekalinya beli kayak gitu, tapi itu yang ya ketipu tadi ya? Beda lagi Mbak, jadi aku ketipu 2 kali Mbak. Beda lagi gitu, jadi tadi bangkit setelah ketipu beli paket usaha, aku ngumpulin lagi gitu Mbak dari gajiku, terus aku beli bal,
bal pertama bagus, oke lah, aku bisa untung dari situ. Terus pas beli bal keduanya jelek, Mbak, gitu. Jadi 200 sampai 300 baju itu kurang lebih jadi kayak nggak bisa dijual gitu. Gitu, Mbak. Terus habis itu kalau misalnya jualan gitu ya Mbak, orang kan aku jadi tahu gitu, jadi tipe-tipe customer di Indonesia tuh gimana gitu. Ada orang yang nuntutnya udah dijual murah gitu, tapi sengaja kayak nuntutnya kayak beli harga di aslinya store 500.000 gitu Mbak. Jadi kayak kadang ngelus dodo juga Mbak gitu. Jadi Suka selain di duka Instagram, jadi penjual ya. iya. Betul Mbak, jadi tahu, jadi kayak lebih menghargai penjual gitu Mbak. Jadi kayak, oh ternyata gini ya jadi penjual. Betul. Sama aku lama kerja di retail, aku hampir nggak pernah sekarang marah-marah sama penjaga toko. Wah, keren. Soalnya udah pernah ngerasain gitu dimarah-marahin sama diludahin customer. Aduh, Literally sampai mau diludahin. Mbak. Oh my god. Terus apa yang kamu lakukan Mbak saat itu? Jadi aku yang interview, nggak apa-apa ya Mbak? Jadi kayak gitu ya. Ya profesional aja gitu, profesional aja. Karena mengerti bahwa ya mungkin namanya customer, mungkin dia waktu itu lagi ada problemnya sendiri. Lagi ada problemnya sendiri. Tapi dari situ ya gitu, aku juga menghargai sih orang-orang yang kerja di frontline, di customer service itu jadi mereka tuh nggak mudah. Jadi ngeselin apapun sekarang betul. nggak pernah marah. Jadi kayak ya udahlah gitu ya Mbak ya. Iya ya udahlah gitu. Gitu. Nah terus tapi kan Nanda ya, kamu udah pernah ngerasain ditipu, udah pernah ngerasain rugi gitu. Nah sekarang kan ini kamu kan sekarang jadi udah di titik jadi yang jual paket usaha gitu kan. Ada beberapa customermu yang belinya itu paket usaha. Nah itu kamu apakah pengalamanmu ini jadi poin yang penting buatmu untuk melayani customer supaya supaya mereka itu nggak mengalami kejadian seperti yang kamu alami? Betul Mbak. Jadi aku main buka harga aja ya jadinya. Jadi tuh waktu itu Mbak, aku tuh janji sama diriku sendiri kan Mbak, kalau mau jual paket usaha, aku mau jualnya dengan harga yang murah banget gitu. Jadi waktu itu tuh aku beli, yang pas aku ketipu Mbak, aku beli satu bajunya tuh harganya di angka 56.000 gitu. Terus aku kayak membuat nazar gitu, ya Tuhan kalau aku punya uang kekumpul buat beli bal gitu, aku pengen lah ambil untungnya tipis aja gitu. Jadinya aku ambil untungnya sekitar ambil untungnya lagi, aku jualnya di harga 35.000 aja Mbak kalau di aku gitu. Jadi kayak aku belajar gimana sih caranya, ternyata orang tuh kalau mau buka usaha gitu ya, ngumpulin uangnya aja tuh nggak segampang itu loh gitu. Jadi gimana sih caranya kita tuh memberikan serve baju yang bagus juga gitu, supaya tuh mereka dengan usaha mereka ngumpulin uang yang susah gitu ya, mereka nggak sia-sia gitu Mbak. Jadi kayak itu janji sama diriku sendiri gitu. Itu yang pertama Mbak, dari segi harga. Terus yang kedua dari segi pelayanan gitu ya Mbak. Aku tuh dulu kan nggak bisa retur ya Mbak. Jadi kalau misalnya kemarin yang pas ketipu bahannya jelek, itu nggak bisa retur. Jadi ya udahlah aku makan aja sendiri gitu. Nah itu aku akhirnya dari situ gitu Mbak. Pas aku jual paket usaha, aku tuh menerapkan bisa klaim garansi gitu Mbak. Jadi ibaratnya kalau mereka kirim video gitu ya, saat mereka buka paketnya gitu Mbak, terus ternyata ada yang bolong atau misalnya ada yang menurut mereka, Kak ini tipis banget gitu, nah itu mereka bisa klaim garansi di aku gitu. Jadi sebenarnya tujuannya lebih ke, daripada untung, lebih ke gimana sih caranya kita tuh bisa biar bisa jadi berkat buat orang lain gitu dengan apapun yang kita lakukan gitu. Sebenarnya tujuannya lebih ke situ justru Mbak gitu. Tapi itu jadi risky kayak juga kan? Itu risky. Kan kamu dapat barang dari supplier juga kan nggak tahu gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak, karena pada prinsipmu itu. Iya, somehow aku merasa bahwa nggak setiap bisnis itu bisa dikuantify, mungkin ya.
gitu. Ada perasaan-perasaan yang berkatnya tuh lebih banyak daripada hanya sekedar mengkuantifikasi dari keuntungan gitu Mbak, gitu. Nah, sebenarnya salah satu cara aku mensiasati itu adalah ketika aku buka, kan bal itu kan kayak ketika datang tuh Mbak gede banget gitu 100 kilo. Nah, di situ prosesnya adalah aku sortir gitu Mbak. Aku pisahkan yang mana sih yang grade-nya bagus, yang mana sih yang grade-nya biasa aja, atau yang mana sih yang grade-nya tipis gitu. Nah, dari situ aku bagi harganya Mbak gitu. Mungkin yang grade-nya bagus itu bisa jadi salah satu keuntunganku juga. Aku jual di Instagram karena modelnya lucu-lucu. Jadi aku bisa ngambil margin yang lebih oke gitu daripada sekedar aku juga jualan di Shopee kan Mbak gitu. Jadi aku setiap malam habis aku kerja, aku Shopee live Mbak, udah kayak uni-uni Padang jualan gitu. Gitu. Jadi yang grade B biasanya aku jual. Ya? Iya benar. bener gitu. Jadi mungkin salah satu strateginya tuh itu Mbak untuk mengurangi ya risk management dari kerugian yang mungkin akan aku dapetin gitu Mbak, gitu. Tapi kalau misalnya yang udah rusak banget kamu nggak jual gitu ya? Enggak Mbak, aku nggak tega. Bolong dikit aja gitu Mbak, aku pasti jual di Shopee Live, terus aku pasti bilang ini ada bolong gitu, jadinya aku kurangin harganya gitu. Karena gimana ya Mbak, namanya customer gitu ya Mbak, pasti sekali dikecewain dia nggak bakal datang ke toko kita lagi gitu. Jadi aku mendingan beli jual barang yang bagus sekalian gitu supaya mereka somehow datang lagi ke kita daripada kita jual barang bolong terus nanti customernya bisa aja ngejelek-jelekin kita di mana gitu. Iya betul Mbak, gitu. Iya, apalagi sekarang netizen maha benar ya. Nah itu Mbak, itu pengalamanku di Shopee Live. Aduh, benar-benar di Shopee tuh, aduh Mbak. Oke. By the way, channel jualanmu apa aja ya? Aku tuh ada di Instagram, terus ada di WhatsApp bisnis juga, vinda.thrifts. vinda.thrifts sama di Shopee. Di Shopee itu aku ada jual paket usaha, terus aku juga setiap malam Shopee Live. Namanya? Sama Mbak, Vinda Thrift juga. Sama Vinda Thrift juga ya. Tapi nggak pakai dot Mbak. Iya, nggak pakai dot. Oke. Gitu Mbak. Tapi kamu ini tuh buat sebagian orang jualan itu kan butuh mental ya. Buat sebagian orang nggak mudah loh. Kamu kan sekarang bergelut di bidang per HR-an ya, betul kalau di kantor gitu ya. Iya betul Mbak. Yang kalau buat orang-orang tuh berimage positif gitu, selalu rapi, kantoran. Itu kamu nggak malu tuh jualan kayak gitu? Enggak Mbak. Kalau sekarang aku lebih mikir, udahlah ngapain malu gitu, toh kita juga berusaha dengan apapun yang kita punya, dengan talenta yang kita punya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa mengoptimize itu dibandingin rasa malunya gitu Mbak. Teman-temanku di kantor juga tahu aku jualan baju bekas gitu, aku Shopee Live gitu. Kalau malam mereka pada tahu dan mereka kayak, ya ampunan kamu nggak capek. Iya, justru lebih ke kamu nggak capek gitu daripada yang ih apaan baju bekas gitu. Gitu, lebih ke daripada rasa malunya, lebih ke gimana sih caranya kita mumpung masih muda Mbak, energinya masih banyak gitu ya, berhubung aku juga masih belum menikah, ya udah nggak mau menyia-nyiakan waktu, lebih ke situ sih Mbak. Wah itu banget sih. Jadi sejak muda kamu udah punya tujuan hidup ya. Enggak lah Mbak, tapi somehow juga kayak aduh ya ampun nih kok hidupku tidak ada arah gitu. Tapi pernah ngerasa capek banget nggak? Maksudnya kayak waktumu tuh tersita banget buat kerjaan baik untuk kerjaan di kantor ataupun kerjaan di bisnis ini. Pernah Mbak, itu pasti pernah banget gitu. Apalagi aku kan dari rumahku ke kantor itu perjalanannya 2 jam Mbak gitu. Jadi pulang pergi kurang lebih 4 jam gitu. Terus sampai rumah masih Shopee Live gitu. Terus masih habis Shopee Live itu juga nggak bisa langsung tidur. Kita harus kayak ngasih totalan ke customer gitu. Terus Sabtu Minggu aku juga fotoin baju-bajunya gitu supaya bisa post juga di Instagram. Pasti capek banget Mbak.
sampai aku tuh pernah sakit gitu, kayak karena mungkin kecapean kali ya Mbak gitu. Tapi somehow aku merasa ya pendidikan fisikku di Vanlit mungkin ya Mbak, jadi kayak ternyata aku nggak selemah itu juga gitu Mbak, malah bisa tahu oh ternyata limitku tuh lebih dari itu gitu. Jadi ketika ngerasa capek gitu Mbak, lebih ke mikir directionku and of mindku mau kemana sih gitu, lebih ke situ gitu, lebih ke mikir tadi Mbak mau mencari blessing lain dari Tuhan gitu, lebih ke situ gimana caranya. Ya udah, hidup tuh umur tuh nggak ada yang tahu ya Mbak gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah, selama aku masih bisa berusaha jadi berkat buat orang lain, terus membantu aku dan keluargaku juga, ya why not gitu. Jadi lebih ke kalau capek lebih ke tujuannya apa gitu. Jadi selalu balik lagi ke kitanya ya. Kita melakukan Iya, ini, betul. kita sebenarnya maunya apa sih gitu. Betul. Itu jadi satu kayak jadi anchor-nya kita untuk tetap grounded gitu. Tetap, saya tuh melakukan ini ada tujuannya. Gitu. Betul Mbak. Jadi ya? kayak mungkin dari dulu Mbak, dari kecil gitu ya, aku tuh selalu pengen uripku itu urup gitu, nggak cuma buat uripku doang, tapi buat urup juga buat orang lain. Jadi mungkin itu sih yang aku bawa dari aku kecil sampai sekarang mungkin ya Mbak gitu. Jadi kalau aku capek, balik lagi ke situ gitu Mbak. Gitu. Okay. Apalagi kalau dapat customer yang rese. Udah pasti itu. Oke, Nanda, untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya supaya nggak kegulung di chat, silakan pertanyaannya diketik di itu yang sebelah kolom komen, itu kan ada yang tanda tanya, silakan diketik situ supaya saya bisa memunculkan pertanyaannya. Ini kayaknya udah ada yang tanya. Oh, Semilir Bali 88. Halo Anggit, apa kabar? Semilir Bali 88 ini juga salah satu usahawan yang juga alumni Vanlit, sama-sama businesswoman. Tapi halo Mbak Anggit ini bisnisnya di baju-baju yang adem, yang lebih ke homeware. Oh, homeware, oke. Okay. Nah, nanti boleh kepoin IG-nya juga Semilir Bali 88. Oke, siap. Pertanyaannya adalah, terus sebenarnya kamu punya mimpi apa untuk usaha thrift shop ini? Mau kamu bikin segede apa sih? Gitu. Oke, aku tuh sebenarnya punya mimpi besar. Pengen ya Mbak, aku tuh kan sekarang masih dalam tahap gitu ya, sebulan bukanya 2 bal, 3 bal gitu. Sebenarnya aku tuh pengen thrift shopku itu sehari bisa buka 1 bal gitu. End of mind-nya ke situ gitu. Jadi aku bisa jual lebih banyak lagi paket usaha gitu buat teman-teman gitu. Bisa jual bisa jual baju satuan juga buat teman-teman gitu. Jadi tentu aja mimpiku mau ekspansi sih lebih tepatnya Mbak. Mau mengoptimalkan lagi promosi yang yang saat ini mungkin menurutku belum optimal gitu, karena mungkin disambi-sambi gitu, dan pengen juga punya tim yang bisa membantu di thrift shopku ini gitu Mbak. Pengen punya offline store juga Mbak sebenarnya gitu, karena kan sekarang masih based on online semua gitu. Pengen punya offline store jadi orang-orang bisa datang langsung lihat bajunya gitu, kayak di Matahari atau di mana gitu. Lebih ke situ Mbak Anggit pengennya. Mudah-mudahan terjawab ya, Anggit. Ternyata mimpinya tuh cukup besar loh, mimpinya. Nah, karena mimpimu cukup besar, itu kamu udah punya planning mau ngapain gitu? So far Mbak, aku baru ada planning jangka pendek gitu. Jangka panjangnya aku belum buat. Tapi kalau jangka pendek, at least dalam 3 tahun, at least dalam 3 atau 6 bulan ke depan, aku lebih fokus untuk memperbanyak volume jualanku gitu Mbak. Terima kasih Mbak Anggit gitu. Lebih pengen untuk memperbesar volume jualanku, mengoptimalkan promosi-promosi gitu, lebih ke situ Mbak tujuan jangka pendeknya, karena aku merasa masih banyak bolongnya Mbak gitu. Mungkin karena aku bagi waktunya juga masih susah ya disambi kerja gitu, jadi pengennya punya tim yang bisa membantu sehingga rutin Mbak update di Instagramnya 2 kali seminggu gitu. Terus Shopee Live-nya juga lebih lama lagi, nggak cuma 2 jam sehari gitu. Jadi cukup ya kalau Shopee Live cuma 2 jam itu cukup Mbak, nggak cukup karena 4-5 jam. Iya betul, karena 2 jam aja Mbak, aku menghitungnya ya Mbak, katanya ya Shopee Live per hari itu bisa nambah sekitar 2% followers gitu.
itu kalau misalnya 5 sampai 6 jam gitu. So far yang aku rasain ketika aku cuma 2 jam gitu, followersnya tuh cuma nambah 0, sekian persen gitu Mbak. Jadi mungkin itu yang teman-teman mungkin kalau di Shopee Live gitu bisa pelajari juga gitu algoritma Shopee. Tapi Shopee tuh baik Mbak karena dia tuh orang nggak follow pun gitu ya, dia bisa lihat live kita gitu. Kalau Instagram kan harus follow ya Mbak, kalau Shopee enggak gitu. Jadi itulah makanya mencoba memaksimalkan platform-platform yang ada Mbak gitu. Soalnya kalau di Shopee Live kalau 2 jam tuh kayak kentang gitu kalau buat orang buat Iya, yang nonton bener. gitu. Jadi baru mau join udah selesai. Udah nggak ada gitu. Udah gitu di Shopee Live kan barangnya rebutan Mbak gitu. Iya betul barangnya rebutan. Rebutan banget. Bentar ya, ini ada yang nanya lagi. So, oh aku tuh nggak bisa lihat yang nanya ya Mbak. Oh ini aku keluarin gini nggak kelihatan? Oh baru keluar. Oke. Ini sudah kepikiran target riset. Sudah kepikiran target riset ya tempat kerja untuk fokus di bisnis ini. Ini bosnya tuh nonton Mas Al Pramono. Kok malah ditanyain riset? So far sih mungkin tapi aku jadi belajar Mbak. Maksudnya kalau kita kerja dan bisnis itu pasti nggak akan berjalan optimal sih. Aku pernah nonton YouTube gitu ya Mbak, dari pengusaha, katanya kalau kamu mau bisnis ya harus fokus di bisnis, nggak bisa disambi gitu. Kalaupun bisa berjalan ya berjalannya gitu-gitu aja, nggak akan optimal gitu katanya gitu. Tapi setelah aku reflect ke diriku, ya iya juga ya, bener gitu ya, bisa jalan sih, cuma masih bolong-bolong promosinya. Jadi orang tuh algoritma di Shopee sama Instagramnya tuh belum bagus gitu loh Mbak. Kalau mau bagus memang harus rutin gitu, harus konsisten gitu. Nah untuk rutin dan konsisten itu kan tentunya kita butuh waktu ya Mbak. Maksudnya waktu yang kosong benar-benar untuk fokus ke usaha ini gitu. Mas Al, Mas Samho, aku berpikir mungkin kalau aku nanti udah punya anak, udah punya keluarga gitu ya, mungkin akan seperti ini ya, mungkin. Tapi kalau untuk sekarang aku belum kepikiran untuk kayak gitu karena lebih ke kalau kita kerja di kantor lebih stable kalau usaha kan naik turun gitu. Jadi pengennya sih ya walaupun nggak bisa berjalan optimal, maksudnya ini bisa berjalan berbarengan gitu, tapi tidak optimal gitu. Gitu sih. Oke. Mas Al, semoga mungkin kalau jawab ya. Jadi sekarang aduh Mas Al ini resign dari kantornya kah? belum. Kayaknya belum ya Mas Al Pramono ya. Jadi sampai sekarang Nanda energinya masih berlebih-lebihan sehingga bisa menghandle dua-duanya dengan sangat baik gitu. Hiperaktif gitu ya Mbak. Pertanyaan selanjutnya. Dari Elizabeth Piani Derahayu. Kak, gimana cara dari awal hingga saat ini berusaha seperti thrift shop? Oh, maksudnya berusaha punya usaha gitu ya Mbak ya? Oke. Sebenarnya pertama adalah yang harus kamu tahu, kamu lihat peluang sih, grab peluang itu. Gitu, kamu harus banyak research gitu, orang-orang tuh sekarang trennya lagi apa sih, butuh apa gitu ya. Misalnya kalau dalam kasusku kemarin pandemi, aku tuh nge-grab marketnya adalah orang-orang lagi banyak nih trennya pengen beli baju tapi bajunya murah dan kualitasnya bagus gitu. Aku nge-grab awalnya peluangnya dari situ Mbak gitu, dan ternyata setelah aku coba berjalan ya benar gitu, dengan baju bekas gitu ya mereka tuh bisa dapat harga yang murah tapi kualitasnya bagus gitu. Itu peluang yang aku grab gitu Kak. Yang pertama adalah kamu harus tahu peluang apa yang mau kamu grab. Terus habis itu yang kedua, kamu harus tahu market kamu siapa gitu. Jangan sampai misalnya kayak aku jualan thrift shop tapi jualannya gitu ya ke emas-emas gitu. Itu maksudnya ya bisa sih ada customer kayak gitu, tapi itu bukan target utama pasar kita gitu. Setelah kamu tahu targetnya, jadi kamu bisa nentuin cara kamu promosi tuh kayak gimana. Kamu mau pakai platform apa aja untuk kamu gain awareness dulu ke orang-orang bahwa kamu tuh punya produk jualan loh, kamu tuh punya toko loh, gitu. Jadi kamu harus tahu dulu pasar kamu apa sehingga kamu bisa tahu kamu harus awareness promosinya gimana, gitu. Itu yang kedua.
Lalu yang ketiga adalah kamu harus tahu gimana cara kamu memasarkan produk itu gitu. At least kan tadi kan udah kamu cara promosi ya, cara promosi tahu orang-orang supaya tahu gitu ada toko kamu gitu. Setelah proses itu adalah kamu harus bisa present produk kamu dengan cara yang sebagus mungkin gitu. Misalnya kalau aku berusaha fotonya yang bagus gitu supaya orang ngelihat barang bekas tuh bukan kayak barang bekas gitu. Supaya orang ngelihat barang bekas itu ternyata ketika kita rawat, ketika kita recycle gitu ya, bisa berguna juga, bisa berharga juga dan menjadi treasure untuk orang lain. Gitu lah. Lalu setelah kamu foto produk yang bagus gitu ya, kamu harus konsisten. Itu yang terpenting dan itu yang masih aku juga belum terlalu lakukan gitu. Kamu harus konsisten. Kalau misalnya kamu mau upload di atau mau jualan lah ya dimanapun platformnya, misalnya 1 kali seminggu aja tapi konsisten gitu sehingga algoritma dari Instagram atau algoritma dari platform-platform lain itu tuh bisa bagus. Kalau algoritmanya bagus, engagement dari orang-orang ke akun-akunmu itu tuh juga akan bagus juga. Gitu, Mbak. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya mungkin kamu bisa memanfaatkan cara-cara promosi gitu. Kamu bisa belajar banyak mengenai cara-cara promosi. Sekarang itu Shopee udah banyak banget ngembangin ads gitu ya. Kita tinggal bayar ke mereka, nanti mereka yang akan promosikan sendiri. Asal yang tadi ya, foto kita bagus dan kita tahu market kita siapa. Gitu. Lalu Instagram juga sekarang setiap aku mau upload Mbak, aku tuh selalu pakai ads di Instagram Mbak. Dan ads di Instagram tuh bagus banget gitu. Karena kita tuh cuma bayar ibaratnya 10.000, tapi kita udah bisa menjangkau 1.000 orang gitu yang akan ngelihat Instagram kita, akan ngelihat baju kita baju yang kita jual gitu. Banyak banget sekarang, apalagi TikTok gitu. Aku belum coba sih TikTok, cuma katanya TikTok tuh juga bagus engagementnya. Terus promosinya juga bagus gitu. Jadi kamu bisa memanfaatkan itu juga. Gitu, Kak Elizabeth Yani Dirahayu. Pertama kali kan kamu bilang sangat penting untuk apalagi yang bisnis sekarang yang basicnya online itu adalah membangun brand awareness ya. Brand awareness atau brand awareness dari tokomu lah ya. Nah, itu apa tuh yang kamu lakukan? Yang pertama adalah dulu Mbak, waktu awal-awal logo tuh pengaruh banget gitu. Jadi kamu harus punya identitas. Apa sih yang membedakan toko kamu dengan toko yang lain gitu? Apa yang membedakan thrift shop kamu dengan thrift shop yang lain? Atau even kalau kamu jualan baju sleepwear gitu, apa yang membedakan sleepwear kamu dengan sleepwear yang lain? Kamu harus tahu poin keunggulan produk kamu dibandingin produk yang lain gitu. Itu yang pertama. Gitu. Jadi kamu pertama Mbak, aku pertama-tama buka gitu ya, aku ngembangin awarenessku at least ke teman-teman terdekatku dulu gitu Mbak. Aku kenalin bahwa aku jualan baju loh gitu. Aku coba jual produk-produkku di teman-temanku, di Instagramku dulu pribadi sebelum di Instagram Vinda Thrift. Gitu. Lalu yang kedua itu Mbak, cara membangun brandnya lagi adalah itu sering-sering promosi Mbak, memanfaatkan berbagai platform yang kamu punya gitu ya. Tapi juga kamu harus ready ya, ready dengan kata lain foto produkmu harus bagus gitu. Terus ketika kamu kasih captionnya juga yang jelas gitu. Kalau kamu bilang bahannya halus, beneran halus gitu, jangan tipu-tipu. Bahannya kasar dibilangnya halus, itu nanti jadi bumerang guys gitu. Jadi apalagi netizen Indonesia sekarang gampang banget ya untuk mengkritik gitu. Dimanapun kan netizen maha benar. Kita kalau lagi jadi netizen juga kita maha benar kok. Iya betul Mbak. Betul, kurang lebih sih itu. Jadi yang terpenting sih tahu identitasnya sih Mbak. Identitas brand kamu tuh apa, mau dibawa kemana, kamu jualan apa, terus pasarmu tuh siapa gitu Mbak. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Elizabeth Yani Dirahayu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kartika Puspitasari, gimana kamu awal mula meyakinkan diri buat aku beraniin diri untuk bisnis thrift shop aja deh? Oh oke. Kamu takut nggak awal waktu mau mulai bisnis ini? Enggak, Mbak.
Nggak Nggak ya? takut. Nggak ada Karena mungkin takut-takutnya. aku anaknya nekat gitu Mbak, mungkin ya That, gitu orang-orang. that's why you have to start your business when you are young. Karena Iya benar. ketika masih muda tuh nggak ada takutnya. Iya, kalau tambah tua tambah banyak ini ya Oh ya iya, Mbak, mikirnya ya Mbak. betul. Pikirannya panjang. Jadi akhirnya mikir terus nggak pernah melakukan. Aduh, ya ampun. Iya. Ini sih Jadi Mbak, gimana sebenarnya yang awal mulanya? meyakinkan aku, yang meyakinkan aku adalah pertama kan tadi aku jual bajuku sendiri ya Mbak. Jadi ibaratnya ketika aku rugi, nggak rugi-rugi banget lah gitu, aku masih bisa pakai bajuku sendiri gitu. Nah sebenarnya awalnya adalah aku tuh coba cek ombak dulu sih Mbak gitu. Jadi ketika kamu mau jualan mungkin bisa diterapin juga kali ya, cek ombak dulu. Lihat ketika kamu jualan produk gitu ya, orang lain tuh kira-kira bakal suka nggak sih gitu. Dalam volume yang kecil dulu Mbak gitu. Ketika kamu tahu udah ada peluangnya di situ. Jadi sebenarnya yang pertama kali dicari adalah peluang sih gitu. Peluang apa yang ada di depan mata kamu gitu ya, yang berhubungan dengan kebutuhan orang gitu. Nah, lalu setelah itu aku coba dalam volume yang kecil aku jual gitu. Ternyata ketika volume yang kecil jual, animonya cukup bagus gitu. Tapi bukan berarti ketika volume kecil dijual animo bagus, volume gedenya juga bakal bagus. Nggak berarti gitu juga gitu sebenarnya Mbak kalau yang di case aku ya. Gitu. Karena ternyata setelah aku beli bal dalam jumlah yang besar juga aku ditipu juga gitu sama aja gitu. Tapi sebenarnya Mbak yang lebih jadi bumerang atau justru jadi penguat itu sebenarnya dari diri kita sendiri sih justru gitu Mbak. Ketika kamu merasa kamu punya tujuan dari bisnis itu gitu ya go with it gitu. Apapun resikonya, resiko tuh pasti ada gitu. Even aku kerja di kantor jadi HR pun juga ada resiko gitu. Apalagi aku berbisnis yang dunia baru, aku belum pernah ya pasti juga ada resiko gitu. Tinggal gimana caranya kamu tuh memitigasi resiko itu gitu Mbak. Misalnya tadi kalau aku case-nya adalah ketika jual paket usaha gitu ya, banyak orang yang ngeretur gitu. Nah, aku memitigasinya dengan apa? Dengan aku membagi slicing produkku gitu. Jadi kamu harus bisa gain juga kira-kira dari usaha kamu gitu ya. Mungkin ya ketika kamu awal baru mulai, kamu bisa melihat dari usaha kamu kira-kira resiko apa aja yang akan mungkin timbul gitu dan mengganggu kelangsungan bisnis kamu gitu. Sehingga kamu tahu gitu ketika udah terjun ada resiko itu, kamu tahu harus mitigasinya gimana gitu Mbak. Dan ya itu harus benar-benar niat yang kuat dan tekad yang kuat gitu gitu sih Mbak. Karena apa-apa tuh dimulainya dari diri sendiri. Betul, apa-apa dimulainya memang dari diri sendiri. Kalau kita udah memulai bisnis, kita udah nggak lagi bisa mengharapkan orang lain untuk cheering us gitu ya, untuk punya cheerleader gitu. Ya jatuh sendiri, bangun sendiri gitu. Itu semuanya terserah kita. Kita mau apa? Mau jatuh, terpuruk, atau cari jalan supaya keluar dari keterpurukan ini. Oke, next question dari Frans Hermawan 87. Mbak nanya, yang Mbak jalankan saat ini lebih ke penyaluran hobi atau menangkap peluang pasar? Oke. Honestly yang aku jalankan ini nge-grab dua-duanya Mas gitu. Karena tadi aku cerita di awal, aku memang suka beli baju gitu ya. Aku merasa lemariku penuh gitu. Terus habis itu gimana caranya supaya aku bisa pindahkan baju itu dari tempatku, tapi bisa baju itu tetap bermanfaat buat orang lain. Itu yang pertama. Nah yang kedua baru aku grab pasar gitu. Aku melihat kalau aku kayak gitu ya Mas, kalau aku kayak gitu, kira-kira orang tuh mau atau enggak dengan aku cek ombak jual ke orang lain dan ternyata animonya bagus gitu. Jadi Mas Frans mungkin kalau kamu menjalankan bisnis yang sesuai hobimu itu bakal lebih lebih enak sih ke depannya gitu. Karena bisnis tuh banyak banget lika-likunya, capek-capeknya, nangis-nangisnya itu banyak banget. Tapi ketika kamu menjalankan itu sesuai sama hobi kamu dan sesuai sama grab peluangmu gitu ya, itu kedepannya bakal lebih enak sih gitu Mas. Karena secapek-capeknya kita tuh menjalankan loh hal yang kita suka gitu. Apalagi kalau sesuai sama hobi. Sorry Mbak, lanjut. Like you are living your dream. Iya, betul. Walaupun susah, tapi tetap itu mimpimu gitu ya. Betul. Ayo Bur, isi lemari malu dijual.
Oke, jadi hobinya Nanda itu awalnya bukan jualan loh. Hobinya Nanda itu awalnya belanja baju. Tapi dari Betul, belanja baju Mbak. itu, terus kemudian dia berpikir bahwa ini baju 1-2 kali nggak kepake harusnya bisa dijual. Jadi hobinya itu dibalik menjadi yang tadinya sukanya belanja, dibalik jadi yang sekarang sukanya jualan. Iya, Mbak, betul. Dan enaknya setelah aku jualan, aku jadi nggak pernah beli baju gitu, Mbak. Jadi nggak pernah beli baju. Oke. Nah, terus kan walaupun bisnis ini relatif baru, gitu, tapi bukan berarti ini adalah satu-satunya gitu. Jadi artinya bahwa kalau misalnya kita carilah gitu di Shopee atau di Instagram thrift shop gitu, banyak ya. Banyak. Artinya bahwa sebenarnya persaingannya juga tetap ketat. Nah, apa sih strateginya Vinda Thrift ini untuk menghadapi pesaing-pesaingnya? Oke, Mbak. Jadi kalau aku ya, yang tadi Mbak, kalau kan aku kan ada jual satuan, jual paket usaha, sama jual di Shopee gitu. Satuannya tuh ada di Instagram sama di Shopee gitu. Yang pertama adalah aku tuh memahami dulu karakteristik dari setiap platform tersebut gitu. Platform Shopee itu tuh beda banget sama platform IG. Karakteristik orangnya tuh, audiensnya tuh beda banget gitu. Nah, dari situ aku nge-grab, oh ternyata kalau di Instagram gitu ya, orang-orang tuh suka model-model yang seperti ini gitu. Suka misalnya, kalau aku kan knitwear ya Mbak, sukanya misalnya knitwear yang kepang, atau knitwear yang bahannya tuh halus, namanya fuzzy, atau yang kayak lengan balon gitu. Nah, pertama tuh itu yang aku lakuin. Sedangkan kalau di Shopee, orang tuh lebih suka yang bajunya yang modelnya tipis-tipis gitu. Terus habis itu yang warnanya tuh nggak yang ngejreng-ngejreng gitu. Pertama aku nge-grab-nya dari situ. Terus yang selanjutnya aku ngembangin produkku gitu. Jadi selain dari produk gitu ya, aku menerapkan gimana caranya supaya customer tuh bisa engage ke thrift shopku. Bukan cuma beli sekali, tapi dia bisa repeat order. Nah, caranya dengan apa? Dengan menerapkan yang dinamakan service excellence gitu mungkin ya Mbak. Aku menerapkan strategi service juga di situ. Jadi gimana caranya kita bisa meretain customer gitu. Salah satunya adalah dengan menerapkan packaging yang bagus gitu ya. Packaging yang benar-benar personal gitu. Biasanya orang tuh kalau beli di thrift shop gitu ya cuma ya udah plastik aja terus tulisan alamat gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Atau kalau bahkan ucapan pun ucapannya juga ya general buat siapapun gitu. Nah, kalau di aku benar-benar mention nama orangnya gitu. Jadi misalnya, Dear Mbak Desta, thank you for buying this product from us gitu. Jadi kayak aku mention secara personal orangnya. Karena ketika kita udah men-touch orang itu secara personal gitu ya, orang itu akan lebih ngerasa, oh ternyata mereka diperhatikan gitu. Selain itu, setelah produknya nyampe gitu ya Mbak, aku selalu chat gitu. Gimana Kak, suka nggak sama bajunya? Terus ada nggak yang perlu diperbaiki gitu. Nah, aku selalu kayak gitu Mbak. Jadi ketika orang itu nyampe bilang, oh bagus Kak, atau bahkan orang ada yang nge-komplain juga gitu. Aku berusaha kayak, ya udah diretur aja. Aku coba kembalikan uangnya. Atau kakak ada barang lain yang dimau gitu. Jadi instead of aku cuma ngembangin produk, aku juga ngembangin gimana pelayanannya supaya orang-orang tuh bisa ingat kita terus, ingat Vinda terus gitu. Itu terus yang selanjutnya yang tadi Mbak masalah packaging gitu ya. Kan biasanya orang ya udah plastik aja gitu. Aku tuh packagingnya dengan ini Mbak, dengan pakai spoon bag, tahu spoon bag Mbak? Yang tas tenteng gitu gitu ya, tas tenteng, tapi aku kasih sablon Vinda Thrift gitu. Tujuannya adalah ketika orang itu pakai tas, kan tas itu kan bisa dipakai berkali-kali ya Mbak gitu. Even dipakai ke pasar juga bisa gitu. Nah, ketika orang melihat gitu ya, ketika misalnya Mbak Desta beli di aku gitu, terus Mbak Desta pakai tas itu buat jalan-jalan gitu, atau misalnya buat ke pasar, orang tuh lihat Vinda Thrift apa ya gitu. Gitu, jadi lebih ke gimana caranya kita bangun marketing bukan dari produk doang gitu ya, tapi dari segi whole package-nya juga. Gitu Mbak, mungkin so far itu sih yang cukup berjalan ya, yang cukup mungkin menurutku berpengaruh gitu sampai akhirnya omsetnya juga lumayan gitu Mbak.
Jadi bagaimanapun itu, kalau misalnya namanya kita jualan, paling pertama itu harus dilakukan adalah service excellence gitu. Terus jangan sombong sama customer gitu. Bahwa sesuatu yang personal itu benar-benar bisa bikin customer kita balik lagi betul. untuk beli gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti di pasar melihat ada emak-emak pakai tas pindah thrift, itu pasti dia pernah belanja di tokonya Nanda. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi. Oke. Dari Robert Hisimatupang. Ini bos aku, Mbak. Oh, halo Pak Robert. Saya kakak kelas Nanda yang terpisah sekitar 18 angkatan. Dan sekarang sangat bersyukur bisa interview adik saya yang luar biasa ya ampun, ini. Mbak. Mbaknya lebih keren lah, Mbak. Oke, cara antisipasi biar nggak ketipu barang lagi dan cara meyakinkan customer buat beli thrift clothing. Ya, betul. Karena kalau kita ngomong thrift clothing itu tuh kayak susah-susah gampang karena nggak semua orang itu mau pakai baju bekas ya. Dengan apapun lah yang istilahnya berpikir bahwa itu nggak keren atau alasan takut ntar penyakitan, begini begitu gitu. Nah itu tuh meyakinkannya gimana tuh? Oke, yang pertama Mbak, mungkin karena ternyata ya Mbak, setelah pandemi itu thrift shop aku agak terbantu sih dengan hal ini gitu. Thrift shop tuh booming banget gitu. Orang yang tadinya mikir baju bekas apa sih gitu, jadi orang tuh aware baju bekas tuh ternyata nggak jelek gitu. Baju bekas tuh ternyata malah banyak. Kalau Uniqlo yang di store harganya 350, aku jual 35, atau di thrift shop lain juga jual harga segitu gitu. Jadi mungkin salah satu itu momen pendorong juga gitu ya, yang membantu aku untuk meyakinkan customerku gitu bahwa ada loh di dunia ini yang namanya thrift shop dan it's okay gitu, itu tidak salah dan itu tidak jelek gitu. Itu dari momen itu akhirnya aku berusaha meyakinkan diriku untuk terjun. Terus gimana caranya meyakinkan customer gitu ya, selain dipermudah dari hal itu gitu ya, cara meyakinkannya adalah dengan itu Mbak, ketika ada orang beli produkku gitu ya, bajunya tuh udah aku laundry, udah aku cuci bersih gitu, dan bahkan aku kasih tag kayak jadi seakan-akan terlihat baru gitu. Jadi ketika orang tahu itu thrift shop gitu, tapi ketika buka feel-nya sama kok kayak baju baru, aku plastikin juga, aku kasih hand tag juga gitu. Jadi orang kayak nggak ngerasa baju bekas gitu. Dan ketika aku jual produk, aku juga pastikan supaya produknya itu apa ya Mbak, yang benar-benar bagus gitu lah Mbak gitu. Kalau produk jelek ya udahlah, mending aku jual banting harga yang murah gitu, yang di Shopee Live gitu, yang biasanya masih bisa tuh makan harga 10.000, tapi produknya ya udah ada bolong dikit segala macam gitu. Nah terus tapi kan itu kan setelah orang tahu ya ada thrift shop, beli di kita gitu. Tapi kalau untuk meyakinkan cara pertama ke pihak eksternal gitu ya, ketika orang tuh bahkan belum tahu gitu ada tokoku gitu, caranya adalah pertama Pak, foto produknya harus bagus dan meyakinkan sih, itu kunci utama gitu. Foto produknya harus terlihat bajunya tuh nggak kayak baju bekas gitu, bahkan dicuci dulu, di laundry dulu gitu kan. Kalau orang beli di bal Mbak, bal itu kan lecek banget dan kotor gitu ya Mbak, bahkan debu banget gitu. Jadi semuanya setelah aku sortir, aku laundry dulu gitu. Jadi ketika orang lihat pindah thrift, tahu thrift shop, tapi ketika ngeliat fotonya, ternyata lucu-lucu ya, bagus-bagus, atau branded juga gitu, modelnya bagus dan harganya murah gitu. Jadi mungkin cara ngegainnya dari situ. Dan aku selalu nge-step bahwa baju ini udah ready to wear gitu, artinya udah aku laundry. Terus habis itu aku ceritakan juga bahwa udah ada hand tag-nya juga, udah ada plastik OPP-nya juga gitu. Jadi kalau kalian beli di paket usaha pun kalian benar-benar tinggal jual loh gitu. Itu sih Mbak, keluar biaya lagi. Nggak perlu keluar biaya lagi. Betul gitu. Tadi sama apa lagi ya Mbak? Cara biar nggak ketipu lagi ya? Nah, cara biar nggak ketipu lagi. Kan ini Pak, semakin banyak kita terjun, semakin banyak kita research gitu ya, semakin banyak kita tahu bal-bal apa sih yang bagus gitu, bal-bal apa sih yang jelek, dan toko-toko apa atau supplier apa sih yang dipercaya gitu. Jadi cara
supaya nggak tertipu lagi, sebenarnya banyak-banyak research sih Pak gitu, banyak-banyak research tahu. Misalnya aku mau beli sweater, ya udah aku cari merek-merek yang bagus tuh apa sih, bal-balnya tuh apa-apa aja sih gitu. Terus habis itu aku juga kenalan sama importirnya ya, ibaratnya importirnya gitu Mbak, dan kenalan secara dekat supaya aku apa ya, menambah Dikasih barang yang kepercayaanku bagus. bahwa iya gitu, dikasih barang yang bagus. Karena itu penting loh. Biasanya kalau kita lebih kenal ke suppliernya gitu, jadi mereka juga ngelayaninnya personal gitu. Kalau ini teman gue, jangan kasih barang jelek deh gitu. Itu Betul Mbak. banget. Sama mungkin diduluin, karena kan sekarang mungkin karena thrift shop lagi booming ya Mbak, barangnya tuh sering banget sold out Mbak gitu, barang baut segelnya tuh sering banget sold out. Terus habis itu jadi salah satu manfaat positif juga ketika deket sama supplier gitu ya Mbak, jadi kayak kalau ada barang yang kita incer datang, dia ngasih tahu kita duluan gitu, Kak cuma ada satu bal nih, Kakak mau nggak? Aku cuma nawarin ke Kakak loh gitu. Iya, itu penting. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Gerardo Diki. Tampilan beranda atau profile Shopee yang bagus dan meyakinkan juga penting buat engage di awal ya Kak? Di IG juga. Penting banget. Justru makanya ketika tadi aku bilang, ketika kamu mau brand awareness ya, kamu harus siapin foto produk yang bagus dulu, kamu harus siapin logo kamu juga gitu, dan identitas toko kamu gitu, supaya ketika orang melihat appearance IG pertama kita gitu ya, orang nggak males duluan kayak, ih kok jelek sih gitu, nggak mau balik lagi ke sini gitu. Jadi tampilan tuh penting banget sih gitu. Even sebelum kamu promosi, kamu harus bisa bikin konten produk yang bagus dulu gitu, baru kamu bisa promosiin gitu Mbak. Betul. Nanda, saya tadi janji cuman akan occupied waktu kamu 1 jam ya, jam 8. Ini kayaknya udah jam 8 lebih. Nggak apa-apa Mbak. Udah jam 8 lebih. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau masih ada pertanyaan, saya tunggu selama 5 menit untuk tulis di kolom sebelah komen yang ada tanda tanyanya. Oh, ini ada teman saya nih, Anas Pablamasing, teman sekampung saya nih. Hai Anas, apa kabar Lampung? Halo Kak, oh Mbak Desta dari Lampung. Saya dari Lampung. Halo Sekar, ada temanku juga Mbak. Ini Sekar angkatan 21 Mbak. Oh, angkatan 21, Caselikur. Ini ada Kak Juliana Varia. Tuh kan bener, kalau IG live 1 jam itu juga kentang memang biasanya. Soalnya yang lain tuh baru pada join nih. Kalau IG live tuh nggak dibatasin 1 jam ya Mbak? 4 jam. Biasanya kalau udah 4 jam dia akan Oh gitu. Oke. Oh, ada salam dari Mas Al Pramono, sukses. Halo Mas Al, terima kasih. Mas Al juga sukses. Oke, Nanda, sebelum kita tutup. Makasih Sekar. Ya Mbak. Sebelum kita tutup, boleh nggak kasih tips ke teman-teman yang baru mau mulai usaha? Oke, mungkin dari tadi udah aku beberapa kali mention, ada yang beberapa udah aku mention kali ya Mbak gitu. Jadi yang pertama, yakinin diri kamu dulu bahwa kamu tuh siap terjun di usaha tersebut gitu. Karena ketika kamu udah terjun di suatu usaha, kamu tuh nggak ada pilihan buat mundur gitu. Ibaratnya kalau kamu mundur, kamu udah punya pasar gitu ya, sayang banget gitu. Pasti orang-orang bakal nyariin kamu gitu. Kayak aku misalnya kalau nggak Shopee Live, orang-orang pada nagih, Kak, kok nggak Shopee Live? Aku butuh barang gitu. Jadi kayak kalau kamu udah terjun, ya udah mending terjun sekalian, jeburin sekalian gitu. Terus habis itu yang kedua, selain yakin, harus komit dan konsisten. Itu sih Mbak, harus komit banget. Komit tuh it means kamu harus rela waktumu libur-libur. Kalau misalnya orang yang sambil kerja gitu ya Mbak, libur-libur, yang lainnya pada nongki-nongki cantik gitu ya, aku ngebabu gitu ya Mbak, gitu. Terus habis itu komit juga pikiran gitu ya, kamu harus bisa membagi pikiran kamu saat di pekerjaan sama pikiran kamu di usaha tersebut gitu, karena usaha ini juga butuh kamu concernin loh gitu, butuh kamu perhatikan gitu. Nggak bisa usaha tersebut kayak bangun dengan sendirinya, jadi gede dengan sendirinya, itu nggak bisa. Butuh kamu yang benar-benar concern gitu. Terus komitmen yang selanjutnya adalah komitmen membagi
membagi waktu mungkin ya Mbak gitu. Membagi waktu, benar-benar kamu sediain waktu untuk usaha ini gitu. Lalu yang selanjutnya, yang tips ketiga, konsisten gitu. Karena sekarang platform manapun gitu ya, rasanya ya algoritma itu memperhitungkan kekonsistenan kamu dalam membuat konten, dalam mengupload konten gitu. Jangan bolong-bolong gitu. Jangan kayak kamu di awal upload setiap hari, terus minggu berikutnya nggak ada, itu algoritmanya pasti jatuh banget gitu. Even di Instagram sekarang ada yang namanya shadow ban gitu Mbak. Jadi kalau kamu nggak, jadi kayak ini Mbak, misalnya aku upload story gitu ya Mbak, tapi di followersku storyku tuh nggak ada gitu. Jadi kalau Mbak Desta perhatiin, mungkin karena algoritmanya ya Mbak, algoritma ketika kamu nggak konsisten, jadi algoritmanya hilang aja gitu. Ibaratnya kan kalau algoritma jadi kan reach-nya langsung terjun bebas gitu ya. Algoritma kan kayak suatu mata rantai ya Mbak. Ibaratnya kalau aku hari ini upload, aku dapat satu orang. Terus besoknya upload, aku dapat 2 orang gitu. Yang akhirnya itu yang jadi akun yang engage sama akun kita gitu. Ibaratnya gitu Mbak. Nah tapi ketika kamu nggak upload rutin gitu, nah akun-akun yang udah engage itu bisa aja hilang gitu. Dan itu aku alamin juga di Shopee tuh kayak gitu juga Mbak. Gitu. Jadi konsisten itu penting banget gitu. Aku pernah ngalamin di Shopee nih, yang tadinya udah ada customer yang ngefix tiap hari, beli tiap hari, terus aku nggak nge-live 2 minggu Mbak, hilang semua customernya, nggak ada yang balik Mbak. Aku juga bingung kenapa gitu. Even udah aku chatin ya, aku chat Kak, aku live segala macam, dia nggak balik gitu. Aku juga nggak tahu ya, mungkin karena orang-orang tuh juga sebenarnya butuh gitu, butuh barang kita. Jadi ketika mungkin ya saat mereka butuh terus kita nggak ada, ibaratnya gitulah ya, mereka tuh pasti kecewa gitu. Kayak pacar deh ibaratnya. Kayak ditinggalin saat lagi sayang-sayangnya ya. Nah itu benar Mbak. Makanya that's why harus konsisten banget gitu. Jadi ya itu harus bikin, mungkin kalau aku tipsnya bikin timeline management gitu. Kamu harus tahu hari ini kamu mau upload apa kontennya, terus habis itu besokannya kamu mau upload apa, dan even kalau promosi apa yang mau kamu promosiin gitu. Terus juga sekarang kan di Instagram ada post, ada story, ada reels gitu. Nah itu harus konsisten juga. Reels kamu mau berapa minggu sekali atau berapa kali seminggu gitu. Post kamu harus berapa kali juga, story-nya juga gitu. Jadi kalaupun kamu nggak ada konten gitu ya, nggak ada produk yang mau dijual, kamu bisa loh nge-gain interaksi mereka dengan kamu nerapin polling gitu. Jadi mereka tuh bisa ngeklik dari story kita, itu bisa bantu engagement juga gitu. Itu konsisten. So far sih sebenarnya musuh terbesar kita kan diri kita sendiri ya Mbak gitu. Jadi so far itu sih tips 3 terampuh yang mungkin ya Mbak, yang selama ini aku juga rasakan dan aku juga struggling juga dengan itu gitu. Dan ketika aku bisa resolve itu, impact-nya cukup bagus untuk usaha gitu. Kalau ibaratnya konten produk segala macam itu hal-hal yang ya penting juga, tapi itu support apa ya, ibaratnya support bisnis lah ya Mbak. Justru yang jadi core bisnis tuh ya diri kita sendiri gitu. Oke, Nanda, thank you banget ya. Ini insight-nya luar biasa, gimana strugglingnya kamu, tapi juga saya nangkep bahwa bisnis ini bukan cuman sekedar sambilan, tapi juga udah jadi passion-nya kamu. Ya. Betul nggak sih, Nanda? Iya betul Mbak. Saya banyak banget interview teman-teman Funlit yang lain, dan setiap kali saya selalu ada benang merah yang selalu ditangkap, yang selalu saya tangkap dari teman-teman yang udah saya interview, termasuk dari Nanda. Yang pertama, pendidikan di masa muda itu ternyata benar-benar bikin kayak apa ya, membentuk karakter kita. Nah itu salah satunya itu adalah pendidikan. Bener Mbak. Pendidikan kita waktu di SMA yang berasrama itu gitu, walaupun pada waktu dulu itu sepertinya kayak pain in the ass gitu, tapi ketika sekarang ternyata baru oh ya ternyata gitu. Ada banyak value, ada banyak nilai yang bisa kita bawa sampai sekarang di kehidupan personal ataupun profesional. Terus di semua usahawan yang pernah saya interview di Pavali Talk ini, semuanya punya pesan yang sama. Yang pertama adalah ya kalau mau bisnis
jangan dipikir terus, tapi mulai. Yang kedua, ketika sudah mulai, jadilah konsisten. Yang ketiga, punya planning ke depannya, baik itu planningnya jangka pendek atau planningnya jangka panjang. Ada lagi nggak Nanda yang mau ditambahin? Ya, karena Mbak, aku ini yang aku alami ya Mbak. Walaupun awalnya aku kayak ambil untungnya tipis banget gitu. Sama ketika kita tulus ngelakuin itu, passionate dengan itu, konsisten dengan itu, lama-lama untungnya lumayan juga Mbak omsetnya gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang mengikutilah ketika diri kamu tuh bisa melawan diri kamu sendiri gitu Mbak. Okay. Gitu. Jadi kayak ibaratnya orang lihat sampah ya gitu Mbak. Jadi kayak lama-lama ya ternyata omsetnya lumayan juga gitu Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Harija. Kipasnya yang belakang muternya ke kanan apa ke kiri ya? Oke. Aku jadi ngeliat kipasnya. Thank you Nanda. Thank you juga teman-teman yang udah ngikutin Hipa Valley Talk ini dari tadi sampai sekarang. Kalau teman-teman masih tertarik untuk mengikuti Hipa Valley Talk yang lain, minggu depan kita akan mengundang salah satu alumni Vanlit juga, dan temanya adalah masalah hak kekayaan intelektual. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui seluk-beluk tentang hak kekayaan intelektual, jangan lupa ikutin Hipa Valley Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 7. Nanda, thank you banget ya. Sama-sama saya Mbak. walaupun udah setua ini, itu hari ini belajar banget dari kamu yang karena kita terpisah 18 angkatan ya. Tapi saya belajar banyak dari kamu, terutama saya benar-benar melihat bagaimana kamu mengerjakan ini semua dengan passionate gitu tadi. Gitu. Itu yang buat saya luar biasa. Oke. Saya udah Terima kasih Mbak Desta. Lebih daripada yang saya janjikan tadi, Gak apa-apa. udah lebih 10 menit. Gak apa-apa, Mbak. Jadi oke, jadi kita akhiri dulu sekarang. Semoga kita punya kesempatan bertemu langsung ya, nggak cuma dari layar seperti ini. Siap, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Nanda. Sampai ketemu lagi di Hipa Valley Talk minggu depan. Thank you. Bye. Thank you Mbak. Bye-bye. Bye-bye Ines. Bye-bye Mbak Desta. Bye.